Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul ahad al-fard as-samad. Minhu yasduru kullu syai' ونفخ روحه أحمد وأبرز نوره محمد وختم بولاية من أمته المهدي من اسمه أحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الوجود سيد الكونين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم افتح لنا يا فتاح كما فتحت لعبادك الصالحين العارفين، وأبعد عنا كل شر ما ظهر منها وما بطن، وأخرج عن قلوبنا كل ما سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Yang pertama, kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Al-Wahid Al-Ahad. Karenanya lah kita mengenal Sang Ahmad. Tapi kalau tidak ada Sang Ahmad, kita juga enggak kenal siapa Ahad. Maka mengenali ma'rifatul Ahad atau ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul atau ma'rifatul Muhammad, itu menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan. Lepas satu, batal ma'rifat. Karena iblis juga mengaku berhakikat. Makanya tauhidnya iblis mungkin lebih kuat daripada kita. Makanya iblis ketika berdoa, doanya mustajab. Apa doanya iblis? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Quran. Ya Rabb, dia panggil Allah. Ya Allah, anzirni, tangguhkan aku sampai hari kebangkitan. Allah kabulkan. Kenapa umat Nabi Muhammad SAW berdoa enggak yakin, sedangkan iblis yakin? Maka tauhid itu ilmu hakikat. Kok hakikat umat Muhammad kalah sama iblis? Enggak boleh. Nanti perang akhir zaman kalah kita. Semua keramat-keramat, kesaktian-kesaktian itu keluarnya di bab tauhid. Enggak mesti dia seorang arif billah, kenal Allah. Dia yakin saja cukup. Hatta dia seorang iblis, apalagi dukun, apalagi seorang kebatinan. Maka ini pelajaran besar, kisah-kisah ini, ayat-ayat ini. Jangan terpedaya oleh kesaktian, karena kesaktian baru sampai di bab hakikat. Hakikat pun ada dua, ada hakikat nur, ada hakikat zulumat. Hakikat nur cahaya, ada hakikat kegelapan. Dua-duanya baca la ilaha illallah. Yang nur ini ilmunya dengan adab. Yang zulumat, tapi saya menyebutnya dengan istilah lain, yang nur dan nar. Masih ingat kita bagaimana Sayyidina Adam digoda? Nah, inilah insya Allah permulaan kajian kita malam ini. Maka sebagai tanda syukur kepada Allah, kita ungkapkan alhamdulillah summa alhamdulillah. Tidak juga kita lupa tentunya menyampaikan salam rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus syukur kita, terima kasih kepada makhluk yang mengajarkan kita ma'rifatnya. Dalam hal ini tentu Al-Mursyid Syekh Muhammad Saman Al-Banjari,
Saya tadi lihat-lihat bukunya, secara meaning sudah oke. Betul kata Abah, memang ini PR kami, Bah. Jadi biar kami aja yang beresin, ya. Abah ngaji-ngaji aja mengenai teks, sumber hadis ini nanti akan kita perbaiki, karena serangan-serangan di luar pasti di situ. Ada seseorang kenalan saya di Malaysia dituduh sesat cuma karena masalah ini. Yang nuduh orang kita, orang Indonesia yang katanya juga bertorikot. Kok sesama belajar makrifat saling salah menyalahkan? Berarti ada yang gak benar di dalam ini. Kenapa tidak ingin saling memperbaiki, kok malah ingin menyalahkan? Ini beda ulama akhirat, ulama dunia. Ulama akhirat melihat saudaranya mungkin kurang pas, tegur baik-baik, dia perbaiki, bukan dia hajar, apalagi digosipin, apalagi ingin hancurkannya. Dan ini yang terjadi sekarang. Sekarang banyak ulama-ulama yang seakan-akan dia ulama akhirat, padahal dia ulama dunia. Suka nyari kesalahan orang, jadi panitia kebenaran. Lama-lama jadi panitia surga dan neraka, ya. Seakan-akan legitimasi ahlus sunnah ada di tangan dia. Yang bukan dia legitimasi, bukan ahlus sunnah. Kok begitu orang beragama? Kalau ustadznya sudah begitu, jamaah nantinya gimana? Ya. Maka yang saya hormati Bapak Kiai Haji Syekh, saya panggil Syekh boleh Abah ya? Jumerid Dahri, ya. Dan bolehlah beliau disebut di belakangnya As-Sammani, ya. Sebagai pengajar, pelanjut, penerus kajian Ma'rifatullah dalam Thariqah As-Sammaniyah tentunya. Karena tadi saya lihat aurat-auratnya ini auratnya saman. Meskipun kalau kita buka Thariqat Saman itu ada Naqsyabandinya, ada Syatariyahnya, ada ilmu anfasnya, ada juga khalwatiyahnya, dan juga qadiriyah. Jadi samaniyah itu gabungan mix banyak thariqah. Boleh nggak gabung-gabung thariqah? Boleh, kalau sudah sampai pada makomnya. Kalau belum sampai satu lah, ya cukup. Tapi Imam Syekh Muhammad Saman Al-Madani, bukan Al-Banjari. Kalau Al-Banjari guru beliau, beliau menyebut thariqahnya bukan thariqah Saman. Beliau menyebut thariqahnya thariqah Al-Muhammadiyah. Apa nama thariqahnya? Al-Muhammadiyah. Saya ketika menyebutkan ini banyak yang ngamuk-ngamuk, Abah. Apa kata kami dulu? Saya meleburkan semua thariqah saya dalam thariqah Al-Muhammadi. Ngamuk-ngamuk orang lain. Saya pikir ini yang ngamuk siapa ini? Saya lihat orang thariqah juga. Loh, kenapa dia nggak mengerti maksud kita? Bahwa semua sufi-sufi yang sudah mengalami pengalaman-pengalaman spiritual, rohani, musyahadah dan mukasyafah, dia akan melihat bahwa semua thariqah mesti bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara silsilah bernama Samaniyah, Idrisiyah, Tijaniyah, Naqsyabandiyah. Itu namanya sanad. Sanad secara thariqah fulan an fulan. Kita menyebutnya an-nafs. Nafs an-nafs berarti jiwa dari jiwa. Kami sebut nih sanad thariqah nafsiyah. Tapi ruh Rasulullah pernah mati kah? Rasulullah ruhnya mati kah? Enggak. Ruh kita masih bisa belajar kepada ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang diberikan anugerah ini, inilah yang beliau katakan, man ra'ani fil manam fasayarani yaqazah. Hadis sahih Bukhari. Sahih, siapa yang mau ingkar? Kalau belum sampai ke makom ini, jangan ingkar, cukup tasdik. Tasdik sudah menjadi khas, sudah menjadi khawas kita, sudah jadi wali khawas.
apalagi mampu menjalaninya jadi khawasul khawas, apalagi mampu mengibaratkannya lebih tinggi lagi dari itu. Sudah tahu makom guru kita, yang mana makom beliau? Apa kata beliau? Siapa yang memandangku dalam mimpinya, dia akan memandangku dalam keadaan jaga. Yang memandang siapa yang memandang? Mata ini? Bukan. Maka seorang ahlullah, kekasih Allah, memandang dalam keadaan jaga dan mimpi sama. Terserah disebut itu mimpi, terserah disebut itu tidak mimpi, bagi mereka sama. Maka Nabi mengatakan faqad ra'al, yang dia lihat itu pasti hak. Yang melihatku di dalam mimpi akan melihatku dalam keadaan jaga. Itu kalau orang mengerti, ini ada rahasia-rahasia di situ. Melihatku dalam mimpi sama dengan jaga. Melihat jaga sama dengan mimpi. Dalam metodologi keilmuan, ilmu rohani itu biasa. Yang dilihat Rasulullah itu bukan fisiknya, bukan fisiknya yang terlihat. Apa yang terlihat? Nurnya. Jika seseorang melihat nur atau bentuk wajah, bentuk fisik, itu permisalan. Kita urai. Melihat nur lain dengan melihat wujud fisik. Surah, ada surah, gambar bentuk. Ada orang melihat Nabi dari belakang, ada yang dari samping, ada yang dari depan, ada yang melihat serban. Itu bukanlah antum lihat di sini. Itu hanya memori di alam sana, dibawa kembali ke alam nyata. Dulu di alam arwah kita pernah memandangnya dari belakang, maka kita akan melihatnya dari belakang sekarang. Dulu melihatnya dari samping, maka akan melihatnya sekarang. Memori itulah yang masuk ke dalam ruh kita, masuk ke dalam kolbu, masuk ke dalam pikiran. Berarti orangnya sudah enggak amnesia. Karena amnesia ruh ini membuat orang lupa dengan ilmu kesejatian, ilmu yang kita sebut ilmu ma'rifatullah itu. Sebab gak pernah secara fisik bertemu Rasul, kok bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena dulu pernah melihatnya, karena dulu pernah bertemu dengannya. Kenapa ada zuriat Nabi Habib, ada ulama? Kenapa ada Habib alim, tidak ada juga yang tidak alim? Kenapa ada Habib Sunni, ada Syi'i? Itu semua rahasianya dari sana semua. Kenapa ada ulama ahli ma'rifat, ada yang tidak ahli ma'rifat, ada yang cuma mengerti syariat, ingkar kepada hakikat. Semuanya mengulang saja. Ada orang yang diizinkan memandang Rasulullah dari depan, ada yang diizinkan berdialog. Coba mohon maaf, ini baru, beliau kan makhluk Abah ya, saya pegang punggung Abah. Mohon maaf, bukan apa-apa. Yang di luar kan sulit mau ke sini. Itu baru Abah, penerus ilmu ma'rifatullah. Gimana mau mengakses Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kalau orang mengatakan nanti kalau kita mati langsung ketemu Rasul, ketemu Allah, itu ngayal. Nggak mudah. Tidak mudah mau bertemu. Ketemu syekh pun panjang. Antum perlu mau megang tangannya pun, padahal beliau bukan suci, saya bukan orang suci, kami bermuluan dosa. Itu mau salaman aja kayaknya sulit. Gimana antum mau ketemu Rasulullah nanti? Gimana kita hendak berhadap-hadap dengan beliau? Begitu juga di alam arwah dulu. Ruh itu semuanya ingin mengerubungi Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itu beliau dipanggil dengan panggilan Ahmad. Ahmad itu namanya. Ini yang dibocorkan Nabi Isa. Saya mengabarkan, surat Shaf ayat 6, mubasyirun
Aku mengabarkan. Apa yang akan aku kabarkan? Birasulin, dengan seorang rasul. Ya'ti min ba'di, dia akan datang setelahku. Min ba'di, kalau dicambung min ba'di ismuhu, isimnya sudah keluar, isimnya sudah ada, Ahmad. Sedangkan fisiknya belum. Ini dalil, kata ahli tafsir, bahwa ruh jauh lebih tua daripada jasad, dan ruh sudah ada namanya di sana. Maka Sayyidina Isa memandang ruh karena dia seorang ruhullah. Nabi Isa itu ruhullah asghar, Nabi Muhammad ruhullah akbar. Karena ruhnya Nabi Isa adalah pancaran dari ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, ada orang akan dikabarin nanti akan muncul seorang rasul setelahku, namanya fulan. Tuh namanya sudah ada. Berarti dia sudah ada belum? Sudah ada. Cuma kerasulannya yang belakangan. Ini yang banyak ditanyakan orang beberapa waktu ini kepada saya.